Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, melalui Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang berstatus sebagai Muslim sudah sangat sering diperingatkan untuk menjauhi bahkan memusuhi makhluk yang bernama iblis. Pasalnya, mengikuti atau bersekutu dengan makhluk tersebut, kita sama saja memilih untuk menjadi satu di antara banyaknya penghuni neraka. Mirisnya, pilihan seperti itu pernah dilakukan oleh Fir'aun tatkala iblis datang menemui sang raja yang terkenal dengan karakter buruknya. Namun ternyata ketika iblis bertemu dengan Fir'aun, ada sebuah percakapan rahasia yang penting untuk diketahui. Penasaran apa isi pembicaraan antara iblis dan Fir'aun? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Memperhatikan kondisi umat manusia yang berlangsung saat sekarang ini, kita tak henti-hentinya diperlihatkan berbagai kejadian yang terkesan sangat memprihatinkan. Pasalnya, hampir di seluruh penjuru bumi, tak terkecuali negara Indonesia, satu persatu sifat buruk manusia silih berganti mencuat ke permukaan. Bisa kalian lihat sendiri, penindasan sudah terjadi di mana-mana. Penipuan dilakukan setiap saat. Bahkan banyaknya kasus pembunuhan tak ubahnya seperti hal yang diwajarkan. Mirisnya, apabila mencari tahu dalang di balik penindasan, penipuan dan pembunuhan tersebut, terselip satu atau dua nama pelaku yang beragama Islam. Hal itu juga semakin membuktikan, sekalipun Al-Quran dan hadis sudah sempurna, namun orang yang mengimani sumber ajaran Islam tidak dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka status Al-Quran maupun hadis tak lebih dari sekedar bacaan biasa. Akan tetapi, dengan banyaknya keburukan serta kerusakan yang dilakukan oleh manusia, kita juga tak bisa seenaknya mengkambing hitamkan pelaku kejahatannya. Sebab dalam ajaran Islam, kita tak bisa menafikan jika ada satu makhluk bernama iblis yang sangat berpengaruh pada perbuatan buruk seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan manusia memandang baik seluruh perbuatan dosa di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Al-Quran, Surah Al-Hijr, ayat 39. Melalui ayat tadi, umat muslim seharusnya mencari tahu bagaimana cara iblis menjerumuskan seorang manusia pada perbuatan dosa. Sebab, menurut Imam Al-Ghazali, tidak mungkin seorang muslim bisa terhindar dari godaan iblis apabila ia tidak mengetahui jalan masuk yang sering mereka lalui. Karena itu, tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap hamba adalah mengenali jalan-jalan iblis tersebut kemudian menutupnya. Pertama, jalan masuk yang sering digunakan oleh iblis ialah dengan cara taizin atau berkamuflase. Cara ini adalah cara paling halus yang bisa mereka lakukan, di mana iblis tidak secara langsung menggoda manusia melakukan perbuatan dosa, melainkan menghiasinya dengan rayuan-rayuan seperti merasa lebih baik dibanding pelaku maksiat atau merasa soleh dengan ibadah yang dilakukan. Cara kedua yang biasa iblis lakukan adalah talbis atau menipu. Biasanya, dengan cara ini, iblis akan menipu manusia mengerjakan suatu dosa dengan iming-iming, hanya merugikan diri sendiri. Salah satu contohnya adalah meminum khamar. Setelah mengiming-imingi manusia, iblis tak akan tinggal diam. Sebab ketika manusia telah menyadari perbuatan dosanya, mereka akan menempuh jalan lain, yaitu taswif. Cara ini digunakan iblis agar seorang manusia menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan bahwa menunda-nunda taubat merupakan godaan iblis yang paling berbahaya, lantaran dapat mengundang perbuatan buruk lainnya yang bisa saja berujung pada kekufuran. Parahnya lagi, apabila keadaan seperti itu terus-menerus berlangsung pada diri seorang muslim, maka hal tersebut akan membuka akses lain bernama tahwin, di mana iblis akan membuat seorang manusia meremehkan dosa-dosa kecil. Tak heran, jauh-jauh hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya dengan bersabda, jika seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya dalam hatinya membekas satu noda hitam. Apabila dia meninggalkan dosa itu dengan beristighfar dan bertaubat, maka noda hitam itu akan hilang. Akan tetapi, jika dia tidak bertaubat dan tetap mengerjakan dosa demi dosa, sungguh itu akan menghitamkan seluruh bagian hatinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ternyata, cara iblis menggoda manusia tak berhenti pada tahap manusia meremehkan dosa kecil saja. Sebab setelah manusia merasa dosa-dosa kecilnya semakin banyak dan menggelapkan hatinya, iblis akan datang dengan cara at-taiz, yaitu membuat manusia berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tegas memperingatkan hambanya untuk tidak berputus asa dari rahmatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Sebenarnya, selain beberapa tipu daya iblis yang telah kalian simak, masih ada banyak cara lagi. Cara iblis menyesatkan manusia yang bisa kalian cari tahu sendiri. Akan tetapi, kalian mungkin tak akan pernah menyangka sepintar-pintar dan sebanyak-banyaknya tipu muslihat iblis. Ternyata makhluk yang tercipta dari api itu pernah mengakui perbuatan buruk seorang manusia. Lantaran orang tersebut mampu melakukan apa yang tidak bisa iblis lakukan. Pengakuan iblis tersebut termaktub dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin bin Salamah. Dikisahkan bahwa dua makhluk yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni iblis dan Fir'aun, pernah bertemu pada satu waktu. Bermula dari iblis yang penasaran dengan sosok Fir'aun, sehingga iblis pun memutuskan untuk mendatangi raja yang kejam itu. Ketika bertemu, keduanya pun larut dalam sebuah percakapan. Iblis bertanya, "Wahai saudaraku, apakah kamu mengenalku?" "Iya, tentu saja aku mengenalmu," jawab Fir'aun. Iblis kembali berkata, "Sungguh, kau telah mengalahkanku dalam satu hal." Mendengar perkataan iblis, Fir'aun dibuat heran dan bertanya, "Dalam hal apa aku mengalahkanmu?" Iblis tiba-tiba terkekeh lantaran Fir'aun tidak menyadari apa yang telah ia lakukan. "Saudaraku, kau sangat lancang mengaku sebagai Tuhan. Sungguh aku lebih tua darimu. Pengetahuanmu tidak seberapa dibanding pengetahuanku. Bahkan fisikku lebih kuat dari fisikmu. Tapi aku tak berani menganggap diriku Tuhan," kata iblis sambil menggerutu. Fir'aun yang merasa direndahkan justru menjawab, "Kau memang benar wahai iblis, namun nanti aku akan bertaubat." Kaget mendengar jawaban Fir'aun, sontak saja iblis berkata, "Jangan terburu-buru. Tunggulah sampai penduduk Mesir menyembahmu seperti Tuhan. Jika kau bertobat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu, dan menghancurkan kekuasaanmu. Dan bisa saja kau akan tersungkur dalam kehinaan." Alhasil, Fir'aun yang tadinya berpikir hendak bertobat kepada Allah justru tergelincir pada bujuk rayu iblis. Di hadapan para rakyatnya, dia tetap mempertegas bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Maka Fir'aun mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru di hadapan kaumnya, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 23 hingga 24. Dari percakapan dua makhluk laknat barusan, sekalipun Fir'aun lebih lancang dari iblis, namun iblis berhasil menggoda Fir'aun agar tidak bertaubat kepada Allah. Namun setelah ditelusuri, selain terjerumus godaan iblis, ternyata ada faktor lain yang menyebabkan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Sebagian ulama berpendapat bahwa penyebab Fir'aun mengakui dirinya Tuhan disebabkan karena tulul afiyah atau terlalu lama berada dalam kesejahteraan. Bayangkan saja, selama 400 tahun Fir'aun hidup, ia tidak pernah merasakan sakit. Sekalipun itu sakit ringan seperti sakit kepala, demam, dan lainnya. Bukan hanya tidak merasakan sakit, raja yang kehidupannya berakhir dengan tragis itu bahkan tak pernah sedikit pun merasa ketakutan. Karena itu, ia sangat berani mengakui dirinya sebagai Tuhan. Sahabat beriman, menurut kalian, selain alasan Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan dalam video ini, masih adakah alasan lain yang kalian ketahui? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.